Ada sebuah kisah motivasi dan inspirasi tentang seorang anak yang menggunting kepompong kupu-kupu yang di dalamnya masih berupa ulat yang sedang berproses menjadi kupu-kupu. Si anak ini melihat kepompong itu bagaikan tempurung atau penjara yang mengikat dan membuat kupu-kupu itu seperti terperangkap di dalamnya. Dan anak ini berusaha untuk membebaskannya dengan tujuan supaya kupu-kupu itu bisa keluar dari cangkang kepompongnya itu. Dan dia ambil gunting, dia melakukan itu. Namun kita semua tahu bahwa ketika kepompong dalam wadah untuk seekor ulat menjadi kupu-kupu, itu adalah pelindung sekaligus juga tempat pemrosesan. Yang kalau digunting dan dikeluarkan, maka kupu-kupu itu hidup segan mati tak mau. Dia tidak hidup juga dia tidak mati. Dia hanya menggelepar-gelepar, tidak jadi kupu-kupu dewasa dan juga setengah ulat, setengah kupu-kupu belum selesai prosesnya. Tapi sudah digunting oleh si anak kecil itu. Tindakan si anak itu adalah sebuah tindakan yang menjadi pelajaran buat kita. Seringkali kita ketika melihat dan menemukan orang yang membutuhkan bantuan, butuh dibebaskan, butuh untuk kita berbuat baik kepada dia dengan maksud menolong dia, untuk mengeluarkan dia mungkin dari kepompong masalah hidupnya, kita seringkali memang tidak pikir panjang langsung menolong spontan. Memang ada orang-orang yang seperti itu dan baik adanya bila memang pertolongan itu tepat pada waktunya dan benar-benar dibutuhkan oleh orang yang ditolong. Namun berbuat baik atau membantu dengan seenaknya dan sekenanya tanpa pikir panjang itu justru akan menyesatkan, bukan menguatkan. Justru sebuah tindakan yang gegabah, yang kita pikir itu baik menurut kita. Tapi ternyata untuk yang ditolong atau dibantu itu tidak baik. Bisa jadi malah mengerdilkan dia. Bisa jadi malah membuat dia menjadi malas atau menjadi manja karena semuanya sudah serba ditolong dan serba dibantu. Pelajaran kita hari ini mau mengajak kepada kita untuk bagaimana kita bisa bijak berbuat baik atau membantu sesama kita. Karena ini sangat dibutuhkan. Bahwa memang kebaikan kita harus tampak kepada orang lain dan kita mempraktekkan sebagai sebuah kesaksian, namun kita perlu bijak untuk melakukannya supaya tidak salah arah dan juga tidak menyesatkan. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan. Hari ini ada 3 ayat yang dibaca dari 3 bagian. Pertama dari Yesaya 1 ayat 16 sampai 17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Lalu Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Satu ayat lagi dari Perjanjian Baru, Roma 16 ayat 19. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik, dan bersih terhadap apa yang jahat. 3 bagian Sabda Tuhan ini sebenarnya ayat-ayat yang memotivasi seseorang untuk berbuat baik, untuk menjadi berkat, untuk mempraktekkan sebuah kebaikan yang diperlihatkan kepada orang lain, setara dengan apa yang juga di dalam Perjanjian Baru dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Benar, kita harus memperlihatkan kebaikan kita bukan untuk memuja diri atau supaya dipuji-puji sama orang lain, tetapi kita perlu untuk bersaksi, menjadi berkat, dan hal-hal ini wajar kita dengar sebagai orang percaya. Namun 3 bagian ini mau mengingatkan kepada kita tentang hubungan perbuatan baik atau bantuan yang kita berikan itu dengan hikmat dan kebijaksanaan itu. Tadi pertama dalam Yesaya dikatakan belajarlah berbuat baik. Berbuat baik perlu dipelajari karena harus imbang dengan usahakan keadilan. Berhenti berbuat jahat, mengendalikan orang-orang kejam dan membela orang-orang yang tertindas. Semua ini mengingatkan kepada kita bahwa memang perbuatan baik yang kita lakukan dengan maksud baik, tujuan baik, mungkin juga tindakannya baik.
Kita perlu pikir panjang dan berdoa untuk perbuatan baik itu, supaya itu malah tidak membuat orang menjadi malah tidak berdaya, atau mungkin jadi bergantung, atau mungkin jadi manja karena selalu serba dibantu dan ditolong. Untuk itu dikatakan usahakan keadilan imbang dengan belajar berbuat baik. Perbuatan baik perlu dipelajari, dan Daniel juga seorang yang dikenal sebagai bijaksana itu, dia mengatakan di dalam kitabnya, orang-orang bijaksana akan bercahaya bagaikan cahaya cakrawala dan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Dan katanya orang yang bijaksana itu dalam semua tindakannya bukan semata untuk menyenangkan orang, tapi untuk membawa kepada kebenaran. Berarti tindakan atau apapun yang dilakukan, perkataan, perbuatan, apapun yang dia sikapi mungkin, itu harus bawa orang kepada kebenaran, dan itu dari 12 mencatat. Lebih lagi Roma 16 tadi mengatakan bagaimana Paulus memuji jemaat di Roma. Dia bersuka cita tentang jemaat di Roma, dan dia ingatkan, dia setelah memuji dan mengatakan bagaimana ketaatan mereka baik, jadi saksi buat semua orang. Tapi dia garis bawahi dengan catatan tambahan, tapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Paulus bukan semata bicara tentang motivasi berbuat baik. Paulus bicara bukan sekedar mengenai visi atau misi atau mengenai maksud untuk sebuah perbuatan baik. Tetapi dia mengatakan supaya kamu bijaksana dalam melakukan semuanya. Kata penting hari ini bijak. Hikmat Tuhan. Ini perlu kita miliki. Supaya saat berbuat baik, kita iringi dengan doa permohonan kepada Tuhan agar kita dimengerti, dan orang yang kita tolong itu bukan saja sekedar menikmati kebaikan kita atau perbuatan baik kita atau bantuan kita, tapi membawa dan membuat dia hidup dalam kebenaran dan memperkenalkan dia kepada Tuhan. Dan inilah orang yang bijak. Perbuatan baik dan bantuannya bukan semata untuk show off atau diperlihatkan sebagai pamer, supaya dia dipuji. Bukan, tapi biar Tuhan dipuji, dan agar Tuhan dipuji, maka perbuatan baik atau bantuan itu harusnya meneguhkan seseorang, bukan melumpuhkan. Seperti contoh anak kecil tadi yang memotong kepompong saat kupu-kupu belum jadi dewasa. Dia telah melumpuhkan bantuannya itu. Oleh bantuannya itu, dia lumpuhkan kupu-kupu itu tidak jadi dewasa. Bukan meneguhkan, tapi melumpuhkan. Juga orang yang bijak berbuat baik dan membantu, dia memberikan perbuatan baik dan bantuannya itu untuk supaya orang itu menjadi semangat bekerja, bukan jadi manja bergantung kepada kita yang membantu. Ibaratnya kita tidak memberikan kepada dia ikan, tapi kita berikan kepada dia kail untuk dia menangkap ikan kemudian. Kita memperlengkapi dia dengan jala untuk menangkap ikan kemudian. Begitu juga kita tidak memberikan dia bagaimana makanan yang enak, tetapi bagaimana cara membuat makanan yang enak itu, atau modal untuk dia membuat makanan yang enak itu. Ini sebuah perbuatan baik atau tindakan membantu yang tidak memanjakan, tapi membuat seorang menjadi pekerja yang tetap semangat, tidak bergantung kepada si pemberi atau orang yang berbuat baik kepadanya atau yang membantu dia. Dan yang ketiga, orang yang bijak dalam berbuat baik atau membantu, dia mempunyai visi untuk mendewasakan seseorang, bukan mengerdilkan dia, membuat dia tidak jadi dewasa karena dia selalu akan minta-minta, dan mentalitas minta-minta ini mengemis ke sana, mengemis ke sini, karena selalu menuntut pemberian, menuntut apa yang menjadi bantuan orang lain buat dia, dan itu membuat dia kerdil jiwanya, tidak dewasa. Mari kita belajar dan minta hikmat Tuhan. Alkitab katakan, kalau engkau kekurangan hikmat, minta, Tuhan akan memberikannya dengan limpah dan murah hati. Minta Tuhan mampukan saya hari ini berbuat baik dengan bijak, membantu orang juga dengan kebijaksanaan, supaya apa yang saya lakukan tidak menjadi bumerang buat saya, juga tidak menjadi penyesat buat orang yang saya bantu. Minta hikmat Tuhan bukan berarti kita tidak berbuat baik, tapi lakukanlah sebuah perbuatan baik yang benar, yang bijak, dan membawa orang menjadi makin bijak dan juga dituntun pada kebenaran. Tuhan mengasihi kita sekalian, hikmatnya menyertai, menguatkan kita, menyemangati kita untuk jadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Tuhan mengasihi. Amin.